Halo sobat, ketemu lagi dengan aku Widya, si hobi cerita horor. Kali ini aku akan cerita tentang pabrik gula. Berdirinya pabrik gula ini sendiri, jauh sebelum aku lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah kerajaan demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya, karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Aku nggak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desaku, bisa ratusan kali luas desaku. Padahal desaku dibagi menjadi 12 RT. So, bila kalian bayangkan sendiri beberapa luasnya. Sebegitu besarnya luas pabrik, sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Aku bakal ulas perlahan-lahan, karena apa yang aku sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja desa A dan desa B. Desaku adalah desa A. Kenapa aku mengatakan ini? Karena semua ini nanti ada hubungannya satu sama lain. Pagi itu udara sangat dingin. Aku baru saja selesai habis sholat subuh di surah dekat rumahku. Setelah sholat biasanya anak-anak desa akan ngumpul di depan surah. Mumpung minggu, ayo melaku-melaku, kata temanku Jamal. Semua teman-temanku bersaut-sautan setuju. Aku langsung tanya, kok endi? Ya opo le nang pabrik, bekne nemu bal tenis. Ada hal yang selalu aku lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak yang aku dan teman-temanku suka. Salah satunya adalah bola tenis. Jadi setiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis, dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut buat dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis lain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional, sehingga di mataku dan anak-anak lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk di dalam lahan yang begitu luasnya. Banyak pohon tua yang besar sehingga meski siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Jawabannya pohon juwet, mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen, dibiarkan buah-buahnya masak secara alami. Karena gak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju pabrik gula itu lewat jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun kami berhenti ketika sampai di jalur timur. Loh, kok tutup? Kata Andi. Baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi. Di sampingnya ada gereja Jawi Wetan. Itu yang aku ingat. Gerejanya tidak kalah tua sama pabrik, sudah berdiri sebelum aku dilahirkan. Namun konon gereja ini terkenal angker. Tapi sabar, nanti akan ada waktunya buat bahas gereja ini. Aku dan yang lain kebingungan, kayaknya bakal batal, sampai si Udin nyeletuk, ya opo nek liwat perumahan Londo. Aku terdiam sebentar, mendengar nama perumahan Londo membuatku bergiting ngeri, karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua, gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas, berpagar di sana, berjejer rumah besar nan megah.
Ada sekitar 6 sampai 7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarahnya sendiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun yang bikin aku merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini, dan cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca menatap kosong jalanan. Ketika seseorang melintas, mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka, tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa temanku ngusulin itu, karena di perumahan Lonto, tepatnya di rumah paling ujung, ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian dan dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara, jalan kaki menyusuri jalan. Sampai di sana satu demi satu kami memanjat, melompat dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah ini, aku berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu. Karena setiap melihat kaca itu, aku terbayang wajah-wajah Belanda yang sering aku bayangin karena cerita-cerita yang tersebar. Namun aku selalu gagal. Aku selalu melihat ke arah sana. Memang tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduk selalu merinding tiap melihatnya. Teman-temanku yang lain tampak biasa saja, berjalan tanpa beban, sedangkan aku was-was. Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba. Seolah-olah aku sudah ditunggu oleh mereka yang menghuni perumahan Londo ini. Akhirnya aku dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Aku bisa lihat gerbang utara yang dikarangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya aku menyusuri jalanan itu. Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum aku lanjutin, gak ada salahnya aku bagi dengan lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita malam ini. Perhatikan setiap lokasi detail tempatnya. Ada satu hal yang bikin aku bertanya-tanya. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hatiku bertanya, kenapa orang pabrik gak ada yang motong rumput itu biar bersih saja. Namun rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat di samping lapangan tenis. Ada 2 pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain. Sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya dedaunan pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang tahun 2019 pohon ini masih berdiri. Aku gak pernah suka pohon itu. Bahkan sejak aku bersekolah di TK, aku masih ingat jelas kenangan yang nanti akan aku ceritain secara perlahan. Intinya pohon itu berada di tempat yang terisolasi, butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis, ada pintu pagar kawat di kelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun mataku gak fokus. Aku lebih tertuju ada 2 pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leherku selalu meremang setiap melihat pohon itu. Aku nemu bal loh. Aku dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi ada yang mengganjal pikiranku. Seolah-olah ada yang melihatku entah dari mana. Dayat yang pertama usul, "Pumpung nang kene, ayo golek jambu, wis mateng koyoke." Biara tentang jambu. Ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabannya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri kami bisa melihat berjejer rumah besar. Tidak sebesar perumahan Londo,
Namun rumah di sini cukup besar, karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya setauku hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni, sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah aku dengar dari seseorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya cerita ini aku dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya, Om Ardi, yang kebetulan berjabat jadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra nurut aja, karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam Om Ardi pamit. Katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan ditinggal di rumah sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini, jawab iya saja, toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Nek awakmu krungu swara opo ae, gak usah metu, tinggalan turu ae yo le." Mas Hendra cuma manggut-manggut. Beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut, Mas Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok. Beliau memandang ke kanan kiri namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Mas Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Hendra bersiap mau masuk rumah, namun beliau dilanjutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Itu adalah ringian kuda. Mas Hendra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi beliau mengambil senter dan jaket, mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, melangkah melewati jalanan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Hendra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis, namun suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Hendra tidak memikirkan apapun, lebih tepatnya belum curiga. Rupanya tepat Mas Hendra sadari beliau sudah memasuki perumahan Londo. Kali ini suara itu sudah lenyap dan Mas Hendra seolah baru sadar. Dia sudah berjalan sejauh ini. Niat ingin kembali, Mas Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Hendra mengintip perumahan Londo. Dari balik pohon randu, dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung. Di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri, mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan, rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Hendra baru sadar, bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu kosong melompong. Rupanya perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Hendra bersembunyi. Mas Hendra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya wewangian itu semakin menyengat, seolah sosok itu mendekatinya. Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali, benar saja dugaannya. Noni Belanda itu rupanya mendekatinya, tertawa nyaris cekikian. Yang bikin Mas Hendra lari terbirit-birit. Sosok itu mendekatinya terbang, kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Namun akhirnya Mas Hendra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar ia berlari jauh ke samping lapangan tenis. Di bawah 2 pohon besar asem rupanya Mas Hendra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Aku yang dengar Mas Hendra cerita cuma bergidik dan terbayang-bayang. Apa pikir panjang Mas Hendra kembali berlari, rumah dinasnya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Hendra langsung pergi tidur di kamar.
Namun rupanya malam mengerikan ini belum berakhir, karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong nan mengerikan. Masih di malam yang sama, Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru saja dia lihat. Seumur-umur dia belum pernah bertemu, apalagi melihat hal yang di luar logika, karena sebelumnya ia hanya mendengar dari orang-orang. Namun jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur. Sebaliknya ia kepikiran. Wajah noni-noni Belanda rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi, tapi kemana rupanya? Kecemasan yang merasuki Mas Hendra mengaburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar seseorang memanggil-manggil, "Mas, tolong Mas." Kaget tercampur takut. Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun suara itu semakin nyaring karena sepertinya tidak hanya satu suara, melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra, karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya Mas Hendra memberanikan diri melihat. Mas Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra, rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong. Semalam suntuk, dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok, Om Ardi seolah-olah tahu, "Kon kene opo le?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kon ikut tuman kan wis dipenging." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini biasanya dikarenakan Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu noni Belanda. Di rupanya ada kasta di antara para penghuni di pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga yang paling lemah. Ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di samping gerbang, tidak terpakai di utara, tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari lumpur liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana ada yang tumbang. Namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi, gergaji mesin yang digunakan untuk menebang pohon di sana semuanya patah, seolah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput dipotong kemarin tumbuh seperti semua, seolah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan bila kalian tidak mau merenggang nyawa." Bingung sang mandor bertanya, "Kenapa Mbah?" Sang mandor menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak diusir Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kejut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa Mbah?" "Iya nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean," tekan Simbah. Akhirnya si orang pintar bercerita,
Pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan demit. Kaget bercampur bingung, sang bandar bertanya kembali, maksudnya mbah? Ya ini pusatnya kerajaan demit, tahu demit tidak? Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat aku pernah bikin tweet tentang diincar penghuni pabrik. Rupanya itu masih berhubungan sama siluman ini. Karena yang menggangguku itu masih anaknya alias anak dari siluman ini. Biasa dibayangkan kalau anaknya saja butuh orang sekelas Nyai Asih, gimana bila mboknya? Si orang pintar sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun semua ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ditutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang laki-laki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau bagaimana, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya. Pak ia sadari ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya ia terbaring sakit, badannya demam, panas, juga diberi obat namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat, seperti disisa oleh sesuatu. Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget. Karena di depan rumah lelaki tua itu ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati orang itu hanya berkata, sebuah bencana ada di rumah ini. Keesokan harinya orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali lelaki tua itu merancau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisi ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar memakamkannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang yang tak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Aku dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang manakala hari sudah terik. Dengan jambu biji sekresek, kita sepakat mau lewat gerbang utara. Di samping lahan kosong rupanya Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur aku masih merinding tiap lihat lahan itu. Auranya gelap dan mencengkam. Namun aku masih ingat pesan seseorang. Asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Aku berjalan menelusuri jalan utara. Sampai aku melihat gedung TK lamaku. Aku melihat gedung tersebut mengingatkanku akan peristiwa itu. Waktu aku masih TK, di mana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah aku lupain. Peristiwa tentang aku, Endah, dan pohon beringin tua di belakang gedung sekolah. Tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana aku melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang gak banyak orang tahu adalah aku gak bisa lihat secara langsung, tapi aku bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana aku tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahuku pertama kali akan sosok ini, sosok yang akan aku ceritakan malam ini. Kita balik jauh ke belakang saat aku masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapangan tenis, namun jaraknya cukup dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sebelumnya aku mau kasih tahu sampai saat ini tanggal 6 Maret 2019, pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya.
Banyak kisah mistis yang simpang siur selama aku bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana. Namun belum ada bukti, bahkan sampai street ini. Jujur sekarang aku merinding. Karena bila aku pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik. Dan itu tepat di samping bangunan utama samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika aku ngejar burung itu, Endang lihat aku kayak dirasuki cepat sekali. Karena ketika Endah berusaha ngejar, aku udah ngilang begitu saja. Endah panik, akhirnya dia nyari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang sangat besar sekali menjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun karena begitu buru-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya gak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang yang pukul itu badannya gemuk bongsor, punya payudara kayak perempuan tapi bertaring dan mengerikan. Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah bisa jalan. Dan terakhir, bagaimana Mas Uji tiba tahu Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya, dan dia menunjuk ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul. Hanya dugaannya benar, Mas Uji bertemu aku, dan anak yang nunjukin jalan sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat, dia jalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap aku ngeliat dia, aku masih ngerasa bersalah. Namun Endah tidak pernah membahas hal itu lagi, karena bisa keluar hidup dari sana itu sudah patut disyukuri, dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena kata Endah itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya.